Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai standar audit 300 dan standar audit 315. Nah, saya kali ini akan menjelaskan mengenai suatu yang merupakan fundamental terdapat kesuksesan suatu perikatan, yaitu perencanaan audit. Berbicara tentang standar audit 300 yang bertemakan perencanaan audit atas laporan keuangan. Audit yang kita lakukan perencanaan ini memegang 50% dari total aktivitas yang kita lakukan. Kesuksesan perencanaan audit akan menentukan kesuksesan bagi perikatan audit berikutnya. Kenapa demikian? Karena perumusan dari opini audit yang merupakan produk akhir dalam transaksi keuangan sebenarnya itu berasal dari perencanaan yang telah dilakukan secara menyeluruh, tanggap, dan komprehensif, serta berbasis risiko. Mari kita masuk pada pokok pembahasan tentang standar audit atau SA 300, yaitu mengenai perencanaan suatu audit atas laporan keuangan. Nah, pada standar audit 300 atau SA 300 ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut, di mana pada standar ini mengatur atas tanggung jawab auditor dalam merencanakan audit laporan keuangan dengan konteks audit berulang dan pertimbangan tambahan tahun pertama diidentifikasikan secara terpisah. Perencanaan suatu audit akan melibatkan strategi audit secara keseluruhan sebagai pengembangan secara rencana audit atas laporan keuangan. Hal ini sangat bermanfaat untuk membantu auditor dalam mencurahkan perhatiannya terhadap area audit yang penting, membantu auditor mengidentifikasikan dan menyelesaikan masalah tepat waktu, membantu auditor dalam mengelola perikatan audit dengan baik agar penerapan yang efektif dan efisien, dan juga membantu dalam pemeliharaan anggota tim agar kinerja mampu mengantisipasi risiko dan penugasan yang tepat pada setiap anggota. Kemudian memfasilitasi arah dan supervisi anggota dan membantu relevansinya. Nah, SA 300 ini berlaku efektif untuk periode setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten dan 2014 untuk selain emiten. Tujuannya dari standar audit 300 ini, auditor dapat mampu merencanakan audit yang dilaksanakan dengan efektif dan efisien agar tepat waktu. Nah, pada ketentuannya terdapat beberapa hal. Nah, keterlibatan rekan perikatan dan anggota tim lainnya haruslah ada dalam perencanaan audit, termasuk dalam merencanakan dan partisipasinya untuk diskusi. Adapun yang harus dilakukan auditor untuk melakukan aktivitas yang ada pada awal perikatan audit seperti melakukan prosedur yang disyaratkan oleh SA 220 terkait kelanjutan hubungan klien, mengevaluasi kepatuhan dengan etika ketentuan termasuk kemandirian sebagaimana disyaratkan oleh SA 220 dan pemahaman tentang ketentuan perikatan seperti yang disyaratkan oleh SA 210 dalam menetapkan strategi audit secara keseluruhan. Auditor harus mengidentifikasi karakteristik perikatan yang menentukan ruang lingkupnya, memastikan tujuan pelaporan perikatan atau merencanakan waktu audit dan sifatnya dari itu komunikasi yang dibutuhkan. Pertimbangan area penting yang membutuhkan lebih banyak upaya dari tim perikatan, mempertimbangkan hasil aktivitas perikatan awal dan memastikan sifat, saat, dan luas sumber daya yang diperlukan untuk perikatan. Adapun auditor harus mengembangkan rencana audit yang menyangkut deskripsi mengenai sifat waktu dan luas dari prosedur penilaian risiko yang direncanakan sesuai SA 315 yang akan dijelaskan berikutnya. Kemudian sifat waktu dan luas yang direncanakan lebih lanjut atas audit prosedur di tingkat asersi sesuai SA 330. Prosedur audit terencana lainnya yang perlu dilaksanakan sehingga perikatan tersebut sesuai dengan SA. Pengarahan dan pengawasan sifat, waktu, dan luas dari keterikatan tim, anggota, dan ulasan pekerjaan mereka. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Nah, untuk mencapai tujuan dari SA300 ini sendiri, maka dibutuhkan perencanaan yang baik. Nah, perencanaan ini adalah bukan merupakan fase audit yang terpisah dari fase audit lainnya, melainkan perencanaan merupakan bagian dari proses audit yang sifatnya berkelanjutan dan berulang. Nah, pada saat perencanaan nanti, sifat perencanaan akan bervariasi atau berbeda-beda. Hal ini akan menyesuaikan dengan ukuran, kompleksitas entitas, pengalaman anggota tim dengan entitas terkait, dan perubahan kondisi yang terjadi pada saat perikatan audit. Nah, keterlibatan rekan atau anggota tim perikatan dapat memanfaatkan atau menggunakan dengan sebaik mungkin pengalaman dan wawasan mereka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan. Untuk perencanaan tahun pertama, ya, auditor dapat melakukan perencanaan yang lebih luas karena auditor belum pernah mempunyai pengalaman kerja dengan entitas terkait pada tahun pertama tersebut. Nah, pada saat perencanaan ini pula, auditor dapat mendiskusikan dengan manajemen entitas untuk memfasilitasi pelaksanaan dan pengelolaan prosedur audit. Akan tetapi, diskusi harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan auditor harus membuat prosedur audit yang tidak mudah diprediksi oleh pihak manajemen yang dikhawatirkan akan menyembunyikan suatu tindak kecurangan. Selanjutnya, pertimbangan untuk entitas kecil. Nah, dalam audit ini, untuk entitas kecil, audit dapat dilaksanakan dengan satu tim audit yang berskala kecil, atau satu orang rekan dan satu orang staf, atau tim perikatan yang terdiri dari praktisi tunggal. Nah, dengan tim yang lebih berskala kecil ini akan membuat koordinasi dan komunikasi di antara anggota tim akan lebih mudah. Selain itu, penetapan strategi tidak membutuhkan waktu yang lama dengan adanya tim yang lebih berskala kecil ini. Nah, selanjutnya, di sini kami juga telah menyediakan contoh kasus atau contoh dari kasus real yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan oleh Alfiah R pada tahun 2018 yang berjudul Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Studi pada Kantor Akuntan Publik XYZ. Nah, tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui kesesuaian perencanaan audit laporan keuangan KAP XYZ terhadap SPAP. Nah, di sini KAP XYZ ini adalah KAP yang nyata, cuman namanya disamarkan menjadi KAP XYZ begitu. Nah, pada penelitian ini juga menggunakan sampel salah satu klien yang merupakan salah satu badan usaha milik negara yang bergerak di bidang asuransi, yang namanya juga disamarkan, yang disebut PT ABC pada penelitian kali ini. Yang pada intinya, desain perencanaan audit KAP XYZ terhadap PT ABC ini telah sesuai dengan standar perencanaan audit laporan keuangan. Gitu. Nah, dapat dilihat di layar kali ini, kita dapat mengetahui implikasi nyata dari standar audit SPAP dan implikasinya di dunia nyata. Nah, semuanya implikasinya akan bervariasi setiap standarnya. Hal itu juga dipengaruhi seperti yang kami jelaskan pada slide-slide sebelumnya. Implikasi pada setiap standarnya akan bervariasi menyesuaikan pada pengalaman anggota tim, ukuran entitas, dan perubahan kondisi yang terjadi pada saat perikatan audit. Gitu. Selanjutnya yaitu SA315. Pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya. Ruang lingkup. Standar audit ini mengatur tanggung jawab auditor untuk merencanakan audit atas laporan keuangan. Standar audit ini ditulis dalam konteks audit berulang. Pertimbangan tambahan dalam perikatan audit tahun pertama diidentifikasi secara terpisah. Tujuan auditor adalah untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material, apakah karena kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan dan asersi melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya, termasuk pengendalian internal entitas. Oleh karena itu, menyediakan suatu dasar untuk merancang dan mengimplementasikan respons terhadap risiko yang ditetapkan atas kesalahan penyajian material tersebut. Tanggal efektif. SA ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal
1 Januari 2013 untuk emiten, dan 1 Januari 2014 untuk entitas lain emiten. Prosedur penilaian risiko dan aktivitas terkait. Prosedur penilaian risiko yang digunakan untuk menyediakan suatu dasar bagi pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan. Risiko yang harus dinilai mencakup risiko kesalahan dan risiko kecurangan. Informasi yang diperoleh dari prosedur penilaian risiko dan aktivitas dapat digunakan sebagai bukti audit, mendukung penilaian risiko kesalahan penyajian material. Pemahaman atas entitas dan lingkungan yang diharuskan, termasuk pengendalian internal entitas. Auditor harus memperoleh pemahaman sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor-faktor industri, peraturan, dan eksternal lain termasuk kerangka laporan keuangan yang berlaku. Yang kedua yaitu sifat entitas, memungkinkan auditor untuk memahami ada tidaknya struktur yang kompleks pada sebuah perusahaan. Yang ketiga, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi entitas termasuk juga perubahannya. Yang keempat, tujuan dan strategi entitas dan risiko bisnis terkait yang dapat menimbulkan risiko kesalahan penyajian material. Dan yang kelima, pengukuran dan pemeriksaan atas kinerja keuangan entitas. Komponen pengendalian internal ada 5. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Nah, lingkungan pengendalian ini mencakup tata kelola dan manajemen, serta sikap, kesadaran, dan tindakan pihak yang bertanggung jawab atas pengendalian internal, entitas, dan pentingnya pengendalian tersebut dalam entitas. Penilaian risiko, entitas. Penilaian risiko untuk pelaporan keuangan adalah identifikasi dan analisis risiko yang dilakukan manajemen berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan entitas yang berlaku. Yang ketiga, sistem informasi. Sistem informasi pada suatu entitas umumnya mencakup penggunaan entry jurnal standar dan non-standar yang dibutuhkan secara berulang dan tidak berulah untuk mencatat transaksi yang tidak biasa. Yang keempat, pemantauan atas pengendalian. Pemantauan terhadap pengendalian ini adalah penilaian yang dilakukan manajemen secara terus-menerus dan periodik tentang kinerja pengendalian internal untuk memastikan apakah pengendalian berjalan sebagaimana dikehendaki dan dimodifikasi bila dibutuhkan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur selain yang tercakup dalam keempat komponen pengendalian yang lain, yang membantu dalam memastikan bahwa tindakan yang diperlukan dilakukan untuk menghadapi risiko guna tercapainya tujuan entitas. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan material. Jadi auditor itu harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material pada yang pertama tingkat laporan keuangannya, yang kedua tingkat asersi untuk golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Lalu untuk tujuan ini auditor itu harus yang pertama mengidentifikasi risiko sepanjang proses pemerolehan pemahaman tentang entitas dan lingkungannya. Dan yang kedua, menilai dan mengidentifikasi risiko serta mengevaluasi apakah risiko tersebut berkaitan secara lebih pervasif. Lalu untuk proses penilaian risiko entitas, membentuk suatu basis bagi manajemen untuk menentukan bagaimana risiko dikelola. Jadi auditor itu harus memperoleh suatu pemahaman apakah entitas memiliki suatu proses. Untuk yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan, yang kedua, mengestimasi signifikansi risiko, yang ketiga, menentukan kemungkinan terjadinya risiko tersebut, yang terakhir, memutuskan tentang tindakan untuk menangani risiko tersebut. Lalu, untuk risiko yang membutuhkan pertimbangan audit khusus itu, yang pertama, apakah risiko tersebut merupakan suatu risiko kecurangan, yang kedua, kompleksitas transaksinya, dan yang ketiga, apakah risiko tersebut terkait perkembangan terkini yang signifikan dalam bidang-bidang tertentu, dan yang terakhir, jika auditor telah menentukan apakah terdapat suatu risiko yang signifikan, maka auditor itu harus memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian entitas. Nah, selanjutnya mengenai revisi penilaian risiko. Jadi penilaian risiko auditor
auditor atas risiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dapat berubah selama pelaksanaan audit, sejalan dengan diperolehnya bukti tambahan. Lalu untuk dokumentasi itu sendiri, dalam temuannya harus dimasukkan ke dalam dokumentasi audit dan didiskusikan di antara tim perikatan. Nah, untuk audit yang berulang, dokumentasi tertentu dapat digunakan kembali untuk audit berikutnya, yang diupdate sebagaimana diperlukan untuk mencerminkan perubahan dalam bisnis atau proses entitas. Lalu untuk kasus standar audit 315 ini ada kasus laporan keuangan Garuda Indonesia. Jadi Kementerian Keuangan ini memberikan sanksi pada KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang, dan rekan, dan akuntan publik Kasner Sirumapea. Jadi itu merupakan auditor dari laporan keuangan tahun 2018 dari PT Garuda. Nah, sebelumnya itu laporan keuangan Garuda Indonesia menuai polemik. Hal ini dipicu karena adanya penolakan dua komisaris PT Garuda Indonesia, yaitu Kairal Tanjung dan Doni Oskaria, untuk mendatangani persetujuan atas hasil laporan keuangan 2018. Nah, jadi keduanya ini memiliki perbedaan pendapat terkait pencatatan transaksi dengan Mahata. Nah, di mana belum ada pembayaran yang masuk dari Mahata hingga akhir tahun 2018. Jadi Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan itu merinci KAP ini itu melakukan kelalaian. Salah satunya itu terkait dengan standar audit 315. Jadi Sirumapea ini belum secara tepat menilai substansi transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi terkait pengakuan piutang, pendapatan lain-lain secara sekaligus di awal. Nah, di mana terdapat kontrak yang sekian puluh tahun adalah piutang, tetapi oleh akuntan publik Kasner Sirumapea ini diakui sebagai pendapatan sekaligus di depan. Nah, sanksi yang diberikan ini berupa pembekuan izin selama 12 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami.